Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi caranya silakan teman-teman buka Google Earth Pro. Ya, ini saya punya aplikasi Google Earth Pro. Jadi kalau sudah dibuka aplikasi Google Earth Pro-nya, silakan teman-teman cari wilayah yang ingin teman-teman lakukan digitasi atau melakukan pembuatan poligon. Ya, jadi silakan teman-teman cari daerah yang ingin teman-teman digitasi. Ya, misalnya di sini sebagai contoh saya buat di daerah Payakumbuh. Ya, di sidebarnya ini ada beberapa menu, misalnya menambahkan placement atau point ya, terus ada polygon, dan ada untuk menambahkan line atau garis. Selain itu juga ada sidebar untuk membuat record tour, lalu ada untuk cahaya matahari dan melihat tampilan bumi di antara planet-planet lain dan bulan. Lalu ada beberapa menu sidebar lainnya seperti save image dan street view ya. Oke, sekarang ambil yang add polygonnya, kita tambahkan. Jadi silakan dibuat dulu polygonnya, nanti bisa teman-teman isikan nama polygonnya di kolom deskripsinya, di bagian deskripsi ya. Sama dengan cara membuat polygon di aplikasi GIS yang lainnya ya, dengan cara klik-klik mengikuti batas tanah. Misalnya ini kita anggap saja sebagai area persawahan di suatu lokasi. Jika ingin lebih jelas, teman-teman bisa zoom terlebih dahulu sampai zoom maksimal, baru teman-teman buat poligonnya mengikuti batas yang teman-teman inginkan ya. Kita contohkan seperti ini ya. Oke, untuk menyelesaikannya teman-teman tinggal klik di bagian atau di titik di mana teman-teman memulai membuat poligon tadi ya, vertexnya. Ya, ini teman-teman bisa edit juga di Google Earth ini. Nah, setelah selesai teman-teman bisa isikan nama untuk layer poligonnya. Ya, misalnya kita isikan sawah ya. Lalu teman-teman boleh menambahkan deskripsi dari poligonnya. Ya, kita bisa ganti juga setelah menambahkan deskripsi, ganti line color dan untuk color areanya ya, ketebalan garisnya dan areanya, warnanya, opacity-nya itu bisa diatur ya teman-teman. Jadi kalau mau ganti warnanya juga bisa, opacity-nya juga bisa dikurangi atau ditambah. Selain itu juga ada menu altitude dan measure ya. Misalnya measure ini untuk satuan ukuran lahannya, perimeternya, panjangnya berapa. Jadi perimeter itu koreksi ya jika salah, itu panjang garis keseluruhannya, sementara yang areanya itu ya luas isi dalamnya ya. Jadi misalnya perimeternya dalam satuan meter atau kilometer dan lain sebagainya, lalu areanya luasnya dalam satuan meter persegi, kilometer persegi dan lain sebagainya. Jika sudah, teman-teman bisa save ini karena sifatnya sekarang masih dalam temporary file ya. Klik kanan lalu pilih save ya. Ya, lalu simpan, isi file name-nya dan save as tab-nya ada dalam KMZ dan KML ya. Sebenarnya ini kedua file ini sama, dan kedua file ini nanti kalau teman-teman ingin convert ke format save file di SAP, itu bisa melalui software aplikasi GIS ya, seperti QuantumGIS atau di ArcGIS ya. Kita save ya, tentukan folder untuk penyimpanan.
Sekarang kita akan coba buat satu lagi poligonnya, tapi kita buatnya dengan cara menahan klik yang ada di mouse ya. Jadi cara simpelnya kita bisa gunakan untuk membuat titik-titik vertexnya itu dengan cara menahan klik yang ada di mouse ya, jadi mengikuti alur batas tanahnya. Cuman yang harus diingat, ini nanti ukuran filenya juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi semakin rapat titik seperti ini, semakin rapat titik vertex dari poligonnya, yaitu ukuran filenya nanti juga akan semakin besar ya. Semakin besar wilayahnya, titiknya semakin rapat, juga berpengaruh ke ukuran file. Ini sebagai contoh saja untuk penggunaan di Google Earth Pro. Untuk mengisi deskripsinya dan cara penyimpanannya di komputer ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama dengan yang Polygon sebelumnya. Oke, mungkin sekian saja, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya videonya adalah bagaimana cara mengkonvert KML dan KMZ file tadi ke tipe SAP. Nanti akan kita coba di softwarenya Quantum GIS. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.